Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, para guru, dan tentu saja para lulusan SMA Kristen Menara Tirsa yang kami kasih. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana kita akan mengikuti wisuda secara online dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah susunan acara. Sebelum kita akan memulainya, mari dengan sikap hormat kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti lagu Mas Menara Tirsa.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Head of School dari Sekolah Menara Tirsa, Miss Lita Susanti. Pada yang terhormat Kepala Sekolah dari SMA Kristen Menara Tirsa, Miss Iren. Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga tentu yang terhormat orang tua ataupun wali murid serta anak-anakku yang terkasih. Kita akan mendengarkan sabda Allah dalam acara yang begitu bersejarah ini. Bersejarah tentu karena ini adalah pengalaman sekali seumur hidup ketika kalian siswa-siswi menyelesaikan pendidikan kalian di jenjang SMA. Tapi sekaligus ini menjadi sesuatu yang bersejarah karena kita ada dalam sebuah cara yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Oleh karenanya kita akan bersama-sama membuka pemberitaan firman Allah ini di dalam doa. Mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah memimpin perjalanan siswa-siswi SMA Kristen Menara Tirsa. Tiba di hari yang berbahagia ketika mereka menyelesaikan pendidikan mereka di jenjang SMA. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang bersejarah. Ada pesan yang mereka boleh dengarkan, yang mereka boleh bawa dan mereka jadikan itu sebagai bekal dalam kehidupan mereka di hari-hari mendatang. Karenanya kami memohon pimpinan Roh Kudus yang boleh menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sabda-Mu. Bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada kalian yang hari ini di wisuda. Ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh di medsos yang saya baca. Kalian adalah generasi yang bertemu dengan berjabat tangan dan berpisah tanpa pelukan. Karena bahkan ketika COVID-19 outbreaks di pertengahan bulan Maret, sekolah sudah diliburkan sampai hari ini ketika kalian dinyatakan lulus dan mengikuti prosesi wisuda, kalian tidak pernah berjumpa. Kita dibatasi karena pandemi. Karenanya hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema khotbah, yaitu perubahan. Karena sesungguhnya kita sedang ada di dalam sebuah perubahan besar yang terjadi di seluruh dunia. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu membaca ayat nas firman Tuhan. Dan ayat nas ini dapat ditampilkan di layar. Kita bisa melihat ayat nas tersebut. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Dalam nas yang kita baca tadi, kita menemukan ada dua hal yang sedang dikorelasikan oleh Rasul Paulus menjadi sebuah nasihat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dua hal tersebut adalah yang pertama ibadah yang sejati tadi ditulis, yaitu adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh, seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, kita dapat menemukan yang sedang dikorelasikan oleh Rasul Paulus adalah perubahan atau pembaharuan budi, dan itu erat kaitannya dengan ibadah kita.
Kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah. Dan terkadang kita hanya memaknai ibadah sebagai sebuah bentuk ritual. Ketika kita datang di rumah ibadah pada hari-hari peribadatan, lalu kemudian kita melakukan ibadah, dan di sana kita menganggap bahwa kita sudah beribadah. Tetapi bahwa hari ini Rasul Paulus menarik pengertian yang lebih luas bahwa ibadah itu tidak berhenti kepada persoalan ritual, tapi ibadah itu menjadi sebuah daily worship, menjadi sebuah pemujaan, menjadi sebuah ibadah yang dilakukan setiap hari. Nah, tetapi yang menarik bahwa ibadah itu dihubungkan dengan pembaharuan budi. Nah, kenapa hari ini tadi saya mengangkat tema perubahan, sudah juga saya jelaskan bahwa tema perubahan itu saya pilih karena hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah perubahan besar. Perubahan yang membuat kita harus hidup dalam the new normal. Kita diajak untuk mencuci tangan sesering mungkin sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian kita juga diajak untuk mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kita diajak untuk menjaga jarak, physical distancing. Kita diajak untuk tidak membuat kerumunan. Itu adalah the new normal, itu adalah sebuah perubahan. Dan perubahan-perubahan ini membawa kita kepada perubahan-perubahan dalam bidang kehidupan yang lainnya, seperti transaksi dengan menggunakan uang digital yang tidak lagi melibatkan pecahan mata uang. Kita juga diajak untuk berubah dari cara kita bekerja. Kita bisa melakukan pekerjaan kita di rumah, menggunakan internet, dan seterusnya. Itu adalah perubahan-perubahan yang hari ini sedang kita hadapi. Kita berbelanja juga lebih senang dengan berbelanja online daripada kita harus datang ke sebuah market, sebuah pasar untuk mencari barang yang sedang kita inginkan atau kita butuhkan. Tetapi jelas bahwa itu semua adalah perubahan yang sedang kita hadapi. Dan hari ini perubahan yang Paulus ingatkan, pembaharuan, itu adalah pembaharuan yang menjadikan orang-orang beriman itu menjadi tidak serupa dengan dunia. Ini menarik untuk kita membahas apa itu dunia. Karena tentu kita tidak bisa memahami dunia itu sebagai tempat kita tinggal semata, sebagai bumi, karena dunia dengan bumi adalah sesuatu yang berbeda. Tapi marilah kita mencoba untuk menelaah sedikit tentang apa itu dunia. Dalam istilah bahasa Yunani, yaitu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahwa dunia itu digunakan dengan kata kosmos, dan seringkali ini merujuk kepada sebuah sistem dari zaman ini, dan sistem ini adalah sistem yang kontradiksi, yang berlawanan, yang melawan, yang bertentangan, terpisah dari Allah. Dan tentu karena ini melawan, bertolak belakang, bertentangan, maka yang mempromosikan sistem ini tentu tidak lain adalah iblis itu sendiri. Dan sistem ini bukan hanya terdiri dari kesenangan dunia, tetapi juga kepada ketidakacuhan, kepada satu penyangkalan terhadap Allah, dan kepada penyataannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita tahu Allah memberikan penyataan secara spesifik melalui Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dan di zaman ini iblis menggunakan gagasan moralitas, filsafat, psikologi, kemudian pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, sains, kemudian kesenian, obat-obatan, musik, sistem ekonomi, sarana hiburan, media massa, olahraga, pertanian, dan seterusnya untuk menentang Allah, untuk melawan umatnya, dan juga standar-standar kebenaran firman Allah. Sebagai contoh, iblis mempromosikan pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir dengan ilmu kesehatan. Iblis juga mempromosikan obat bius, alkohol, dan obat-obatan terlarang dari ilmu pertanian yang menghasilkan bahan-bahan yang disalahgunakan. Iblis juga menggunakan sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik yang menyesatkan. Media hiburan digunakan untuk membinasakan standar rohani dan mendegradasi moral. Dan orang percaya harus tahu bahwa yang di belakang itu semua adalah kuasa iblis yang bergerak untuk melawan Allah.
Jadi hari ini kita menyadari ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh orang-orang percaya. Seperti yang tadi Paulus sudah ingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dan ini adalah menjadi bagian dari ibadah orang-orang percaya. Kenapa tema ini, walaupun penjelasan di awalnya mungkin sedikit berat, tapi saya angkat karena saya sedang berbicara kepada anak-anak yang sudah lulus SMA, pada Anda yang mungkin sebentar lagi ada yang masuk ke dunia kerja, mungkin ada yang sebentar lagi masuk ke pendidikan tinggi, pendidikan yang totally different dengan ketika Anda di SMA. Ketika Anda di SMA, Anda harus terikat dengan aturan begini, masuk jam sekian, Anda harus melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan instruksi guru. Tapi ketika Anda masuk ke dalam pendidikan tinggi, maka Anda harus bertanggung jawab dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda bekerja, tentu Anda juga dituntut untuk bertanggung jawab. Anda akan menemukan sebuah dunia yang baru. Anda akan berurusan dengan sistem, Anda berurusan dengan nilai, Anda berurusan dengan filsafat. Kalian akan berjumpa dengan hal-hal seperti ini. Dan karenanya dalam acara wisuda ini saya ingin mengingatkan kepada kalian, kepada wisudawan dan wisudawati, agar kalian benar-benar menyadari ada sistem-sistem yang dipromosikan untuk menentang Allah dan menentang kebenaran firman-Nya. Karenanya Yohanes dalam suratnya yang pertama, ayat pasal yang kedua, ayat 15 dan ayat yang ke-16, dia mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu arti mengasihi dunia? Mengasihi dunia artinya adalah bersekutu, merangkul, memeluk, menerima, bahkan menghidupi, mengabdi kepada nilai-nilai, kepentingan, cara-cara, dan juga kesenangan dunia. Mengasihi dunia berarti menyenangi atau menikmati hal-hal yang menentang Allah. Tadi sudah ada banyak sekali contoh yang sudah saya sebutkan, bagaimana iblis mempromosikan sistem-sistem dunia dengan berbagai macam cara, baik pendidikan, sains, pertanian, dan seterusnya, ilmu kesehatan, bahkan ilmu biomolekuler yang hari-hari ini kita sedang banyak perbincangkan untuk membuat senjata biologis, ya, senjata biologi gitu ya, untuk yang bisa mengacaukan dunia. Jadi istilah dunia dan bumi itu tidak searti, tidak sama. Allah tidak pernah melarang kita untuk mengasihi bumi yang diciptakan oleh Allah, yaitu alam, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita justru harus melestarikannya, tetapi berbeda dengan sistem dunia. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 tadi, kita menemukan ada 3 aspek dari sistem dunia berdosa yang menciptakan permusuhan terang-terangan kepada Allah. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kita bisa mengetahui bahwa ini adalah termasuk dari keinginan-keinginan berdosa, mengejar kesenangan-kesenangan dosa, dan juga pemuasan hawa nafsu. Lalu kemudian ada keinginan mata. Ini menunjuk kepada keinginan akan hal-hal yang menarik mata, tetapi itu dilarang oleh Allah, termasuk kesenangan-kesenangan dosa. Dan pada zaman modern, hal ini meliputi keinginan untuk menghibur diri, melakukan kekerasan, kejahatan, kebejatan yang bisa kita temukan di panggung-panggung media, di internet, di media sosial, di media cetak. Ya, mungkin hari ini media cetak sudah semakin ditinggalkan, orang sudah bergeser ke media online. Dan yang ketiga ada keangkuhan hidup. Berarti adanya sebuah kesombongan, kecongkakan, kemandirian. Tidak salah tentu dengan kemandirian, tetapi ini adalah kemandirian yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau firman-Nya sebagai kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, sebagai otoritas tertinggi hidup orang percaya. Itulah roh yang berusaha untuk mengagungkan diri,
memuliakan dan memajukan diri sebagai pusat kehidupan. Kita tidak salah untuk memiliki cita-cita, tidak salah untuk memiliki impian. Tapi tentu bahwa Alkitab juga mengajarkan agar kita ini menyelaraskan impian kita dengan rencana dan kehendak Allah. Sehingga ketika kita mencapai sesuatu, kita tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong, mengagungkan diri, memuliakan dan memajukan diri kita sebagai pusat kehidupan. Oleh karenanya kita harus berubah, tidak lagi mengasihi dunia, tapi mengalami pembaharuan budi. Dan apa yang tersirat dalam nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang pembaharuan budi, yang pertama kita harus sadar tadi ya, bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan ada di bawah pemerintahan iblis. Yang kedua, bahwa kita harus berlaku tegas terhadap segala cara yang populer di dunia ini, tetapi yang tidak sesuai dengan kebenaran dan standar firman Allah. Kita tidak bisa berkompromi kalau memang itu tidak sesuai. Alkitab tidak menentang teknologi, Alkitab tidak menentang kemajuan, tetapi Alkitab justru memberikan guideline bahwa di dalam berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus ada di jalur yang benar agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang membinasakan dan mencelakakan manusia. Lalu yang ketiga, bahwa kita harus membenci kejahatan dan mengasihi yang benar, menolak untuk berserah pada berbagai macam keduniawian yang ada di sekitar kita, seperti keserakahan, kepentingan diri sendiri, siasat-siasat politik yang busuk, iri hati, kebencian, dendam, hiburan-hiburan duniawi, ketidaksopanan, kebejatan, amoralitas, drugs, pornografi. Ini adalah hal-hal yang harus kita dengan tegas tolak dari kehidupan kita. Dan yang keempat, bahwa kita harus diselaraskan pikiran kita, mengalami alignment dengan firman Tuhan. Dan tidak lain itu kita bisa dapatkan ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu hal yang patut untuk sama-sama kita renungkan. Baik saya sebagai Ketua Yayasan Menara Kasih Bangsa, yang adalah badan hukum dari yayasan yang menjadi badan hukum dari Sekolah Kristen Menara Tirsa. Segala kebijakan sekolah dan kebijakan yayasan harus selaras dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Anda yang berperan sebagai guru, sebagai pendidik dan pengajar, Anda juga dituntut untuk menyelaraskan materi ajar yang Anda bawa itu dengan kebenaran firman Allah. Dan tentu tidak ketinggalan pada kalian anak-anakku yang terkasih, kalian juga dituntut untuk hidup mengalami pembaharuan dan perubahan budi seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga kalian dapat mengerti manakah kehendak Allah. Yang tadi yang saya katakan, tidak salah untuk memiliki cita-cita, tidak salah untuk memiliki rencana, tapi kita harus memahami manakah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu memiliki tahapan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Apa yang baik di dunia ini belum tentu berkenan kepada Allah. Dan kalau sesuatu tidak berkenan kepada Allah, apapun hasilnya, maka tentu bukanlah sebuah hal yang sempurna. Nah, oleh karenanya, melalui pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan, ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Kita ada dalam sebuah perubahan besar. Kita harus bersiap menghadapi perubahan itu. Kita tidak bisa membendung, kita tidak bisa menolak, tidak bisa melawan perubahan. Tapi yang kita lakukan adalah kita memiliki guideline. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi itu, kita memiliki satu pedoman agar kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua diberikan kemampuan, baik yayasan sebagai pembuat kebijakan untuk sekolah, pihak sekolah sebagai penyelenggara, dan sebagai satuan pendidikan, serta kalian anak-anak
serta tentu orang tua, wali murid ketika harus menghadapi perubahan yang besar ini di tengah dunia, maka kita sadar bahwa kita harus berubah dalam akal budi kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, yang artinya adalah tidak mengasihi dunia. Dan yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah menjadikan seluruh kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah. Semoga Tuhan memimpin kalian, anak-anakku yang hari ini akan diwisuda, dan mungkin kalian ada yang masuk ke dunia kerja, mungkin ada yang masuk ke pendidikan tinggi. Semoga kalian mampu untuk menghadapi semua perubahan itu, dan bahkan kita semua juga bisa berubah dan menjadikan hidup kita menjadi ibadah. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas kelulusan kalian. Semoga Tuhan memberkati perjalanan dan cita-cita serta rencana hidup kalian ke depan. Dan semoga kalian semua dapat mengerti dan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pendidik, kepala sekolah, head of school, dan Bapak Ibu guru, Mr. dan Miss yang sudah berdedikasi untuk menyelenggarakan pendidikan Kristen, pendidikan dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Allah yang mempromosikan kasih Kristus bagi dunia. Semoga pengabdian kalian Tuhanlah yang mencatat dan yang membalasnya, dan semoga sekolah Kristen Menara Tirsa yang ada di bawah naungan Yayasan Menara Kasih Bangsa tetap jaya di tengah tantangan sebagai sekolah Kristen yang memegang teguh nilai-nilai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang terhormat, Ibu Pendeta Mary Hartanti selaku pendiri Yayasan Menara Kasih Bangsa, Bapak Daniel Sugeng Adi Suprapto selaku Ketua Yayasan Menara Kasih Bangsa, Miss Rita Susanti selaku Head of School Menara Tirsa dan Menara Kasih, Ibu Eka Tina selaku perwakilan dari Yayasan Menara Kasih Bangsa, Bapak Dr. Andes Utoyo, Master Pendidikan, selaku pengawas pembina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Banten, wilayah Gugu 1, Kabupaten Tangerang. Para orang tua, wali murid dari siswa-siswi kami kelas 12, dan para siswa-siswi yang kami kasihi dan kami banggakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, atas berkat-Nya yang melimpah dan cinta kasih-Nya yang besar bagi kita, sehingga saat ini kita dapat mengikuti prosesi pelepasan peserta didik kelas 12 meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Meskipun kita tidak dapat berkumpul seperti acara-acara pelepasan sebelumnya, namun kiranya tidak mengurangi semangat, sukacita, dan rasa syukur kita. Karena kita tahu bahwa untuk situasi saat ini kita harus tetap mendukung dan patuh pada kebijakan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Atas nama keluarga besar SMA Kristen Menara Tirsa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, segenap staf pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mendidik, mengajar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bersyukur seluruh rangkaian proses pendidikan di SMA Kristen Menara Tirsa Gading Serpong telah berakhir seiring dengan pengumuman kelulusan pada tanggal 2 Mei tahun 2020. Sekolah Menara Tirsa memiliki visi terciptanya komunitas sekolah yang beriman teguh, berkarakter terpuji, dan berilmu teruji, dan juga memiliki misi mendidik anak takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan cinta sesama, serta mengutamakan pendekatan individu dalam mengembangkan potensi anak didik secara optimal. Sebagai pendidik, kami berusaha dengan segenap kemampuan
memberikan pelayanan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik dari sisi keimanan, dari sisi karakter maupun keilmuan. Namun apabila sekiranya masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan pendidikan pada putra-putri Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili segenap staf pendidikan dan tenaga kependidikan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya proses pendidikan di SMA Kristen Menara Tirsa, maka berakhir pula kerjasama kita yang sudah kita jalin dengan penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Namun kami berharap kita masih dapat menjalin kerjasama dengan saling mendoakan, saling memberikan informasi yang bermanfaat, serta mendukung perkembangan sekolah ini. Saat ini perkenankan kami menyampaikan hasil kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 dengan rincian program IPA sebanyak 16 peserta didik dan program IPS sebanyak 21 peserta didik. Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dan berdasarkan kriteria kelulusan tahun pelajaran 2019-2020, maka kami sampaikan SMA Kristen Menara Tirsa meluluskan 37 peserta didik. Maka hasil kelulusan peserta didik angkatan yang ke-6 ini dengan presentasi 100% lulus. Untuk ini, kami atas nama segenap staf pendidikan dan tenaga kependidikan mengucapkan selamat kepada para peserta didik angkatan yang ke-6 atas pencapaiannya dan kelulusannya. Dan juga kepada Bapak Ibu wali peserta didik atas keberhasilan kita menyelesaikan proses pendampingan pendidikan anak-anak kita di SMA Kristen Menara Tirsa. Keberhasilan ini hendaknya diimani sebagai anugerah dan hanya oleh kemurahan Tuhan. Kepada anak-anakku yang berbahagia, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena dengan cinta kasih-Nya telah menyertai kalian semua setiap hari sehingga mampu menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas ini. Kalian bukanlah sekedar siswa-siswi kami. Lebih dari itu, kalian adalah bagian keluarga besar SMA Kristen Menara Tirsa. Kalian adalah anak-anak kami yang tidak hanya kami ajarkan, namun kalian juga mengajarkan kami banyak hal, menjadi guru sekaligus orang tua yang tangguh, sabar, dan bijaksana. Mari maknai kelulusan ini sebagai awal sebuah perjalanan hidup dengan berbagai tantangan yang baru yang harus kita hadapi kelak. Jadilah pribadi yang dewasa dan matangkan ilmu pengetahuan kalian. Yakinlah kalian akan menjadi pribadi yang sukses dan dapat berguna bagi pelayanan kepada Tuhan, bangsa dan negara, dan bagi sesama. Pendidikan tinggi atau apapun yang akan kalian jalani nanti merupakan kehidupan yang menuntut akan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab atas perkembangan diri kalian masing-masing. Tumbuhkanlah terus semangat dan kejarlah kehidupan yang bernilai dan jadilah sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan ragu akan hari esok, karena janji Tuhan dalam Amsal 23 ayat yang 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Janganlah mundur dalam setiap menghadapi rintangan, namun jadikanlah rintangan itu sebagai penyemangat hidup. Kuatkanlah semangat dan tabahkanlah hati dalam setiap menghadapi permasalahan. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu dan Dia Immanuel selalu menyertaimu. Pada kesempatan ini secara pribadi saya juga mengucap syukur dan berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap staf pendidik, para guru-guru SMA Kristen Menara Tirsa, Miss dan Mister sekalian, yang telah bekerja dengan cinta kasih dan pengorbanan yang besar demi keberhasilan pendidikan anak-anak yang kita cintai. Tetaplah bangga dengan panggilan kita sebagai guru. Ingat, guru mungkin bukan orang hebat, namun banyak orang hebat karena guru. Demikian kata sambutan ini. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili orang tua dari murid-murid
Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau anak-anak kita bisa lulus SMA tahun ini dengan baik, meskipun bisa lulus SMA tanpa ujian. Dan ini tahun yang sangat unik, sangat luar biasa. Anak-anak bisa lulus SMA tanpa ujian. Tapi semua kita mengerti bahwa ini adalah keadaan yang situasi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bersyukur juga kalau di tengah-tengah situasi virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, kita bisa tetap sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada para guru, kepada staf sekolah yang sudah membimbing, yang sudah mendidik anak-anak kami dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan studinya selama hampir 3 tahun, sampai bisa lulus SMA dengan baik, dan Tuhan kiranya memberkati. Kepada anak-anak yang baru lulus SMA, saya hanya ingin mengingatkan bahwa lulus SMA itu bukan akhir dari perjuangan, tapi ini adalah baru awal dari perjuangan. Jika kalian punya kesempatan untuk kuliah, bisa punya kesempatan untuk studi lebih lanjut, maka sekolahlah setinggi mungkin S1, S2, atau bisa S3. Tapi kalau misalnya pun kalian tidak punya kesempatan untuk bisa kuliah, jangan khawatir, karena Tuhanlah yang memegang setiap nasib manusia. Di tangan Tuhanlah masa depan kita. Ada banyak konglomerat juga yang tidak kuliah, tapi nasibnya baik. Itu semua karena Tuhan yang memegang nasib setiap manusia. Itu sebabnya carilah Tuhan. Selama dia masih bisa ditemui, carilah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang masa depan kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kelulusan ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati saudara semua. Lulusan Sekolah Menengah Atas Kristen Menara Tirsa, tahun pelajaran 2019-2020. Program IPA. Agnes Teresia, Andrew Anthony, Kristi Karunia, Cindy Chandra, Eleora Kailin Wiriana, Estella Faustin, Felix, Jason Jevando, Jessie Clarissa, Lionel Ong, Michelle Angela, Morgan Kurnia Jaya, Novaro Setia Evan J. Saragi, Putri Ayu Larasati, Yohan Kurnia Wijaya, Yonas Kurnia Wijaya. Program IPS. Alfredo Frank Willis, Alfredo Surya, Anastasia Abigail, Angeli Christy, Angeline Giovanna,
Antonius Daniel Teja, Krista Bella, Claudio Hendy Margono, Dennis, Glenda Clarissa, Helmina Stefani Audrey, Jennifer, Jeremia Thomas, Marcella Limaura, Maria Angela Gabriela, Putu Dylan Gernanda, Rivaldo Daniel, Sherlyn Gavrila, Feren Lau, Vincent, Jessica. Shalom semuanya, nama saya Felix, perwakilan dari 12 IPA. Kesan saya bersekolah di Menara Tirsa ini sangat senang karena saya dapat dengan mudah bersosialisasi dengan teman-teman sekalian dan guru-guru yang mengajar. Pesan saya agar teman-teman sekalian menggapai impiannya masing-masing dan teruslah berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miss Iran selaku Kepala Sekolah, para guru SMA Menara Tirza, staf, orang tua murid, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Glenda Clarissa akan mewakilkan teman-teman dari kelas 12 IPS. Dari waktu ke waktu, hari ke hari sudah kita lewati bersama. Banyak hal yang kita pelajarin demi menggapai mimpi kita. Betapa tak ternilainya rasa syukur untuk seluruh keberhasilan yang kita capai selama 3 tahun ini. Perjuangan kita selama ini tidak mudah, dan para guru selalu bersedia untuk membimbing kita selama menempuh pendidikan di sekolah. Karena itu, saya mewakilkan dari seluruh siswa kelas 12 IPS ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru dan staf yang dengan sabar membantu kami. Terima kasih juga untuk segala bentuk bimbingan yang diberikan kepada kami di sekolah maupun di luar sekolah. Kami ingin juga memohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru selama ini. Selamat untuk teman-teman semuanya, dan jangan pernah lupa dengan kenangan kita selama SMA ini. Sungguh berat menghadapi perpisahan ini karena selama 3 tahun kita telah bersama. Perjalanan kita masih panjang, dan saya berharap apa yang kita peroleh di sekolah ini dapat menjadi bekal di kedepannya. Semoga kita bisa menggapai semua mimpi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru. Usia anak SMA, di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua, dan kini kamu ada di mana, dan kini apa kabarmu? Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.
out another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. I should both go watch your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, and love will never get lost.
terbaik SMA Kristen Menara Tirsa tahun pelajaran 2019-2020 untuk program IPA. Dengan bangga kami berikan kepada Estella Faustin, lulusan terbaik SMA Kristen Menara Tirsa tahun pelajaran 2019-2020 untuk program IPS. Dengan bangga kami berikan kepada Glenda Clarissa, Tidak ada kata perpisahan yang ada sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Para hadirin dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau acara boleh selesai dengan baik, semua karena kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang hari ini diutus. Tuhan kiranya menyertai mereka kemanapun mereka melangkah, kiranya mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa untuk orang tua mereka juga, sekiranya Allah selalu dan senantiasa memberkati mereka semua.
Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dari Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
You gotta help me, losing my mind. Keep getting the feeling that leaves this world behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't teach you. This is school. Now I'm breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, thought we were holding on. Aren't we? You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can make some more. We can live forever. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can mix some more. We can live forever.